Halo semuanya, perkenalkan nama saya Badiwantoho. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Matematika. Di sini saya akan menerangkan mata kuliah kalkulus, yang di mana mata kuliah kalkulus ini merupakan mata kuliah yang saya ambil di semester 2. Nah, adapun yang saya bahas di sini sesuai dengan judulnya, yang di mana ada beberapa banyak materi dan juga submateri. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui beberapa saja ataupun untuk yang men-skip bagian yang penting, saya sudah menyediakan timestamp ataupun potongan-potongan dari penjelasan saya yang berada di deskripsi maupun di komentar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama yang kita bahas di sini adalah integral. Di sini saya akan mengenalkan kembali apa itu integral. Nah, kita baca di sini terlebih dahulu. Perhatikan bahwa fungsi ini memiliki bentuk umum f(x) sama dengan 2x pangkat 3. Setiap fungsi ini memiliki turunan f turunan x sama dengan 6x pangkat 2. Nah, dari yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa kalau turunan itu kita mengalihkan pangkat ke depan, lalu turunannya kita kurang, maksud saya pangkatnya kita kurangi. Ya. Nah, integral ini sendiri yaitu yang dimana integral artinya itu anti turunan, anti diferensial, ataupun inverse dari diferensial ataupun turunan. Nah, artinya apa? Artinya kalau di integral itu kita mendapatkan fungsi yang sudah diturunkan, lalu kita balikkan ke fungsi semula. Itu dari metode integral ini. Bagaimana? Yaitu seperti ini. Ini merupakan contohnya, yang di mana kita akan menaikkan pangkatnya, pangkat si fungsi x, karena sini di bidang x. Kita naikkan pangkatnya menjadi 3, kita tambah 1 menjadi 3, lalu pangkatnya ini kita bagikan ke variabel itu sendiri. Nah, lalu hasilnya dapat 2x pangkat 3. Nah, bisa teman-teman lihat, ini kembali dia ke seperti semula. Nah, lalu apa tambah C-nya ini? Tambah C ini merupakan konstanta. Dalam turunan kita itu tidak mengetahui dalam turunan ketika kita melihat suatu fungsi yang ada konstantanya, maka konstantanya tersebut akan kita hilangkan, ya kan? Seperti misalnya di sini tambah 4. Misalnya di sini tambah 4. 2x pangkat 3 tambah 4 turunannya tetap 6x pangkat 2. Mau dia di sini berapapun, mau dia tambah 2, tambah 1, dia tetap 6x pangkat 2 turunannya. Nah, untuk mengantisipasi ini, kita buat suatu konstanta, yaitu suatu variabel, yaitu tambah C. Karena kita berasumsi kalau kita tidak tahu apa yang ada di tambah C ini. Nah, kalau kita memang sudah tahu, misalnya di sini tambah 0, kita bisa membuat C-nya ini sama dengan 0. Begitu pengenalan kembali dari metode integral. Lalu kita lanjut ke integral tak tentu. Yang dimana integral tak tentu ini itu sama seperti sebelumnya, dia tidak memiliki batasan A dan B, di sini tidak ada batasannya. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifatnya saja. Nah, kalau di turunan kita menurunkan x, variabel x itu kan menjadi 1. X diturunkan menjadi 1. Nah, kalau di integral 1 kita naikkan, dia menjadi x. Dan jangan lupa tambah C-nya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu sifat yang pertama. Lalu di sifat yang kedua, di sini ada konstanta. Konstanta di dalam integral itu bisa kita keluarkan. Tidak usah kita hitung ke fungsinya. Tidak usah kita masukkan fungsinya. Bisa kita keluarkan langsung. Ini untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam menyelesaikan integral itu sendiri. Lalu di sifat yang ketiga, di sini diberitahu bahwa kita bisa memasukkan integral ke fungsi satu-satu, yaitu ke fungsi f dan fungsi g. Sebenarnya tidak harus 2, 4, 5, atau seterusnya juga bisa. Yaitu di mana syaratnya dia fungsi x ditambah atau dikurang gx.
Jadi kalau kali dia nggak bisa, kalau pembagian juga dia nggak bisa. Yang bisa hanya tambah sama kurang. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke sifat yang keempat, yang dimana sifat yang keempat ini sudah saya jelaskan dari slide sebelumnya, yang dimana pangkatnya kita tambahkan, lalu pangkatnya ini kita buat ke pembagian dari variabel itu sendiri. Dan jangan lupa tambah C. Itu untuk integral tak tentu. Kita masuk ke integral trigonometri. Nah, integral trigonometri ini tidak beda dengan integral sebelumnya, yang dimana trigonometri ini juga kita menggunakan turunan, yang dimana kita membalikkan ataupun menggunakan anti turunan ataupun inverse dari turunan itu sendiri. Yang dimana kalau di sini ini misalnya turunan kan dia seperti ini. Sin X, turunannya cos X, dan seterusnya. Tetapi di integral kita membalikkannya sesuai dengan konsep awalnya. Nah, dia menjadi turunan lalu balik ke semula. Tetapi jangan lupa untuk tambah C-nya. Lalu apa yang terjadi yang kedua ini, yang nomor 2 ini, yang dimana ini min sin X bisa juga kita buat menjadi cos X saja. Tetapi biasanya kita itu menemui soal itu integral sin X, ya kan? Nah, di integral sin X itu kita bisa buat menjadi, kita pindahkan saja minusnya seperti ini. Begitu kira-kira untuk integral trigonometri. Yang penting teman-teman sudah paham tentang turunan trigonometri sehingga kita bisa menerapkan konsepnya kembali ke integral ini sendiri. Lalu di sini ada integration by part. Integration by part ini bahasa Indonesia itu integral parsial ataupun integral sebagian. Nah, metode ini sangat berguna ketika dua fungsi dikalikan bersamaan dan menjadi jalan pintas ketika suatu fungsi susah untuk diintegralkan. Metode ini muncul dari perkalian turunan. Nah, ini merupakan perkalian turunan. Kalau teman-teman masih ingat sifat dari turunan ataupun bagaimana perkalian turunan itu sendiri, ya kira-kira beginilah. Lalu sesuai dengan sifat integral yang ketiga tadi, yang dimana kalau dia penjumlahan kita bisa memasukkan integralnya satu-satu. Jadi konsep ini bisa kita kembangkan lagi ke integral. Nah, di sini turunan, di sini integral. Artinya apa? Artinya dia akan tetap menjadi UV. Ya kan? Lalu di sini tidak ada yang berubah, hanya ini aja yang berubah. Sini berarti sudah selesai. Lalu yang di sini kita pindahkan ininya, kita pindahkan ke sini. Ya kan? Nah, jadi dia seperti ini. Kira-kira. Lalu ini kita pindahkan, bahwa kita kali minus. Atau bisa saja ini yang dipindahkan saja. Boleh. Itu semua tergantung dari bagaimana persepsi ataupun pandangan kita. Lalu di sini pada cara ini, teman-teman bisa lihat kalau kita bisa mensederhanakan turunan dari dx ini, turunan v ke dx. Bagaimana? Misalnya di sini ya, turunan dv itu kan sama dengan, karena bidangnya dx, kita buat ke bidang dx. Bidangnya sini kan dx. Kita buat ke turunan v-nya itu ke dx. Jadi ini v. Lalu apa? Dx ini kita bisa matikan. Ya kan? Nah, lalu sisalah dv-nya. Nah, sisa dv-nya. Di sini juga berlaku gitu, yang u-nya. Nah, untuk lebih pemahamannya, teman-teman bisa lihat contoh ini. Maaf, saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini, ini menjadi dua. Ini u-nya, ini dv-nya. Kok teman-teman bisa lihat? Nah, di sini kita buat u-nya, di sini tetap. Lalu di sini kita turunkan. Cos X-nya di sini kita integralkan, karena dia dv menjadi v. Berarti kita integralkan. Nah, di sini juga kita integralkan.
Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya kita tinggal mensederhanakannya saja. Simpelnya seperti itu. Kita tinggal mensederhanakannya saja, dan juga jangan lupa untuk tambah C-nya. Setiap integral kita membutuhkan tambah C. Integral tak tentu kita membutuhkan tambah C. Lanjut ke integration by partial fraction. Ini integral pecahan. Di integral pecahan kita menggunakan metode parsial juga. Integral parsialnya juga. Nah, mungkin teman-teman bisa baca terlebih dahulu dengan mempause video ini. Kalau sudah, kita lanjut saja ke contoh soalnya supaya pemahamannya lebih luas. Nah, di integration by partial fraction ini kuncinya itu kita membagi ataupun memisahkan atau memfaktorkan lebih tepatnya, lalu kita menyelesaikannya satu-satu. Itu ide dasarnya. Nah, seperti ini, kita di sini mendapatkan x kuadrat kurang 9 dalam kurungnya. Nah, ini kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita pisahkan menjadi seperti ini. Mungkin banyak yang bilang, kenapa gitu? Kenapa ya? Nah, di sini saya jelaskan dengan contoh simpelnya saja, supaya kita tahu bagaimana ide ini kita gunakan nantinya. Misalnya seperti ini. Saya dapat pecahan 1/4 sama 2/3. Kita tambahkan. Bagaimana teman-teman menambahkannya? Tentu dengan menggunakan kali silang. Seperti ini. Ya kan? 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 12, 12. Ya kan? Nah, lalu baru kita bisa jumlahkan. Nah, mungkin masih ada yang bingung. Apa dibalik, apa maksudnya gitu? Nah, maksudnya itu bagaimana kalau kita membalikkan caranya? Kita balikkan caranya. Nah, dari sini kita dapat idenya bahwa kita bisa memisahkannya. Yang tadinya 11/12 itu sama dengan seperti ini bentuknya. Lalu kita pisahkan menjadi 1/4 sama 2/3 gitu. Nah, itu ide dasar. Sebentar saya hapus supaya nampak. Nah, kita ambil ide ini, kita gunakan ke integration by partial fraction. Nah, kita pisahkan menjadi x tambah 3 sama x kurang 3. Kita faktorkan lebih tepatnya. Lalu kita buat x tambah 3-nya untuk A, x kurang 3-nya untuk B. Seperti ini, seperti bentuk ini. Tetapi kita masih belum tahu A sama B-nya kan. Di sini kita belum tahu A sama B-nya. Masih belum tahu A sama B-nya. Karena kalau nggak sama yang di bawah ini, nggak sama, maka dia tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Yaitu dengan mengkalikannya. Ataupun membagikannya, lebih tepatnya membagikannya, karena kita membalikkan sifatnya ini. Jadi kita bagikan x tambah 3, x kurang 3, kita bagikan dengan x tambah 3. Ini kita bagikan ke sini, ini kita bagikan ke sini. Lalu apa dapat? Maka x tambah 3 dikali x kurang 3 dibagi x tambah 3, sisanya ini kan. Lalu ini juga sisanya ini. Nah, ketika sudah kita lakukan ini, artinya apa? Artinya kita baru bisa membuatnya sama dengan 1. Menjadi seperti ini bentuknya. Itu jadi bentuknya kira-kira jadi dibentuk seperti ini. Ketika 3 tambah 8, sudah 3 tambah 8, maka artinya kita bisa membuatnya sama dengan 11. Kira-kira seperti itu. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia x kurang 3 sama x tambah 3. Nah, berarti kita misalkan kita bisa buat x sama dengan 3 sama x sama dengan minus 3. Ketika x sama dengan 3 dari sini, maka A dikali 0. Kita substitusi saja x-nya ke 2 ini. Yang ke pertama, A-nya di sini x-nya menjadi 0, lalu di sini 3 tambah 3 menjadi 6. Maka dapat B-nya, 1/6. Ketika x-nya sama dengan minus 3,
Maka A-nya dikali sama minus 6. Sedangkan B-nya 0. Dapat A-nya. Nah, dari sini kita sudah dapat A sama B-nya. Balik lagi ke persamaan yang awal, ke penyelesaian yang awal. Nah, seperti ini kira-kira bentuk penyelesaian yang tadi itu. Lalu, kita sederhanakan saja. Nah, konstantanya bisa kita pindahkan ke depan. Konstantanya bisa kita pindahkan ke depan. Ini sifat kedua dari integral tadi. Maka dia seperti ini. Lalu apa yang terjadi dengan ln x tambah 3 ini? Sama ln x kurang 3. Nah, di integral ketika kita membuat seperti ini, integral 1 per x dx, ini dia bisa dibilang tanda tanya. Jadi, simpelnya kita menghilangkan integralnya, yaitu dengan ln x. ln x. Nah, kalau dia di sini ln x tambah c, maka apa yang terjadi? Yaitu menjadi ln x tambah c. Nah, kebetulan di sini ada tambah 3. Berarti ln x tambah 3. Ini logaritma. Kalau teman-teman ingat bagaimana pelajaran logaritma, mungkin inilah dia itu ln x tambah 3 ini. ln x tambah 3 itu logaritma. Nah, ketika logaritma kita kurangkan, ini penyederhanaan dari sini ke sini, kita sederhanakan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ketika logaritma dikurangkan kan dia jadinya dibagi. Kalau dia ditambah, maka dia dikali. Itu sifat dari logaritma. Maka hasilnya ini. Jangan lupa tambah C-nya. Jangan lupa tambah C. Lalu kita lanjut ke integral trigonometri substitusi. Nah, di integral trigonometri substitusi ini, dia tidak jauh beda dengan integral substitusi. Di sini kita juga menggunakan permisalan. Bagaimana? Mungkin teman-teman bisa baca sebentar. Nah, kalau sudah, di sini ada dikatakannya bahwa batasannya itu atau domainnya itu seperti ini. Ini domainnya ini berguna karena kita menggunakan akar. Nah, ketika akar itu tidak mungkin kalau hasilnya minus. Jadi kita untuk menghindari minus itu, maka kita buat batasan seperti ini. Kira-kira itu, langsung saya ke contohnya agar teman-teman bisa langsung paham. Nah, maaf saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita dapat permasalahannya seperti ini. Lalu kita misalkan bahwa X itu sama dengan 2 sin T. Sebenarnya pemisalannya ini itu biasanya kalau di soal ada 2, yaitu yang pertama pemisalannya udah dikasih tahu di soal itu, yang kedua kita bisa milih sendiri. Nah, kalau di sini kita misalnya milih sendiri. Nah, teman-teman itu sebenarnya bebas mencobanya pemisalannya seperti apa, tetapi usahakan pemisalannya ini itu benar-benar yang mudah gitu, yang benar-benar mudah dikerjakan. Nah, di sini karena saya itu sudah mengerjakannya berbagai pemisalan, nah, bahwa kalau X sama dengan 2 sin T ini itu yang paling sederhana gitu. Bisa saja seperti yang di sebelumnya, kalau sebelumnya kan dia cos T gitu. Karena kasusnya juga sama gitu, cos T. Nah, bisa, teman-teman bisa mencobanya. Asalkan jangan merusak seperti yang saya bilang tadi, kalau akarnya itu tidak boleh di dalamnya minus. Tetap mengikuti peraturan yang ada. Di sini misalkan X sama dengan 2 sin T, maka kita turunkan menjadi dx. Ya kan? Sisa dx sama dengan 2 cos T. Di sini ada dt karena dia variabelnya T, maka dia kalau diturunkan bidangnya ke dt. Lalu dx-nya kita substitusi, baru x-nya juga kita substitusi. Dalam pemisalan ini x-nya kita substitusi, karena kita sudah tahu x-nya, dx-nya juga kita substitusi. Maka kita buatnya jadi ke bidang dt. Di sini. Nah, simpelnya seperti itu, juga metodenya seperti itu. Nah, penyelesaiannya tinggal kita selesaikan dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau ini integral trigonometri, sehingga kita hanya membalikkannya saja dari turunan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu jangan lupa untuk tambah C-nya, karena ini integral tak tentu.
Lalu lanjut ke integral numerik, metode Simpson. Saya jelaskan dengan cepat saja. Cara mencari integral untuk mendapatkan hasil integral dengan menggunakan perkiraan yang teliti. Nah, ini poin utamanya. Menggunakan perkiraan. Nah, misalnya apabila terdapat satu titik tambahan di antara FA dan FB, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola. Gambar A, ini gambar A. Lalu, maka apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial order 3. Gambar B. Ini gambar B. Rumus yang dihasilkan oleh integral di bawah polinomial tersebut dikenal dengan metode Simpson. Titik. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya terlebih dahulu, ataupun mencatat bagian ini. Ini merupakan rumusnya. Rumus metode Simpson. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, di metode Simpson ini, dia itu menggunakan perkiraan ataupun teliti. Nah, kita tidak mengetahui, ini fx ini kita tidak mengetahui. Kalau kita integral itu kan dia harus seperti ini. Harus ada fungsinya. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu fungsinya? Fungsinya misalnya seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya ini. Nah, untuk mencari itu, kita menggunakan perkiraan. Nah, tentu perkiraannya ini bukan perkiraan asal-asal, tetap menggunakan rumus. Nah, rumus yang kita pakai di sini sebenarnya ada banyak. Salah satunya yaitu metode Simpson, yang dimana metode Simpson ini itu dia lebih sering digunakan karena lebih teliti. Nah, di metode Simpson ini ada dua metode Simpson yang paling dikenal, yaitu sepertiga Simpson sama 3/8 Simpson. Nah, sepertiga Simpson itu metode kasarnya kalau dibilang masih lebih bagus metode yang 3/8 Simpson. Lalu apa sih bedanya? Kenapa kita nggak pakai 3/8 daripada sepertiga? Padahal 3/8 lebih teliti. Nah, jawabannya sepertiga Simpson itu mudah untuk dikalkulasi. Mudah untuk diselesaikan daripada 3/8. Nah, kalau kita ingin cepat mengerjakannya, kita menggunakan sepertiga. Kalau ingin dapat hasil yang lebih teliti, kita menggunakan 3/8. Nah, ini yang sepertiga, ini yang sepertiga, ini yang 3/8. Nah, dengan perkiraan ini kita bisa dapat fx-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau dia itu tidak menggunakan sama dengan, tapi mendekati. Sama dengan mendekati. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dapat idenya seperti ini. Lalu dia disederhanakan, ini rumus aslinya. H di sini itu perbedaan jaraknya. Perbedaan bahwa misalnya jaraknya itu diperkecil gitu, sehingga dia lebih teliti. Jadi semakin banyak H-nya, semakin besar H-nya, misalnya H-nya sampai 80, maka ketelitiannya semakin besar, error-nya juga semakin kecil. Kira-kira seperti itu metode Simpson. Kita hanya menggunakan perkiraan untuk mencari fx-nya. Selanjutnya kita masuk ke baris dan deret. Nah, barisan monoton berikut ini diberikan pengertian mengenai barisan naik dan turun monoton. Diberikan barisan bilangan real x sama dengan xn. Ketika naik ataupun increasing, jika xn itu kurang atau sama dengan dari xn tambah 1. Ini artinya untuk semua n merupakan elemen bilangan natural. Lalu kita masuk ke yang kedua, dikatakan naik tegas strictly increasing jika xn
itu kurang dari xn tambah 1. Begitu juga dengan decreasing, ketika dikatakan decreasing ataupun turun, jika xn itu lebih atau sama dengan dari xn tambah 1. Dikatakan turun tegas atau strictly decreasing jika xn lebih besar atau xn tambah 1. Nah, untuk lebih lebih pahamnya lagi, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di yang pertama, kalau dia kan 1, 2, 3, 4 sampai n. Tidak ada yang sama dengan gitu. Nah, artinya 1 lebih besar daripada 1 lebih kecil daripada 2. 2 lebih kecil daripada 3. Artinya ini apa? Ini merupakan strictly the increasing. Nah, di yang kedua, 1 lebih besar, lebih kecil daripada 2. 2 lebih kecil sama dengan 2 ataupun 2 sama dengan 2. Lalu 2 lebih kecil daripada 3, 3 sama dengan 3, 3 sama dengan 3. Artinya ini apa? Artinya ini merupakan increasing karena dia ada yang sama dengan. Ini sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan. Maka dia dibilang naik ataupun increasing. Gitu kira-kira. Nah, yang turun juga sama konsepnya seperti ini. Tetapi ya teman-teman tahulah kalau ini lebih dari gitu. Misalnya kita ambil aja ini, 1 lebih besar daripada setengah, setengah lebih besar daripada 3, berarti ini strictly decreasing. Nah, untuk decreasing-nya sendiri misalnya kok ini 2. Jadi 1,5, setengah, sepertiga gitu. Jadi kalau ada yang sama, maka dia decreasing. Nah, lalu apa yang dikatakan bahwa barisan itu tidak monoton? Yang dikatakan dia tidak monoton, yaitu seperti ini. 1 kan lebih besar tuh daripada minus 1. Sedangkan minus 1 lebih kecil daripada 1. Nah, ini kan tidak sesuai. Tidak ada sifatnya memenuhi. Dari yang keempat ini dia tidak memenuhi. Ini juga. Ia tidak jelas. Maka dibilang tidak monoton. Maka barisan ini tidak monoton. Lalu kita masuk ke baris dan deret. Apa sih perbedaan baris dan deret? Tentu saja ini merupakan suatu hal yang beda. Yang dimana baris itu mungkin teman-teman bisa baca sendiri untuk lebih deret itu juga dibaca sendiri. Nah, kita langsung ke contohnya saja supaya lebih pahamnya lagi. Saya juga akan menjelaskannya. Nah, ini baris. Kenapa? Baris itu biasanya identik dengan aritmetika, geometri, kalau teman-teman paham dengan atau ingat dengan pelajaran waktu SMA. Nah, di baris, misalnya N-nya itu dikatakan N sama dengan 1 sampai seterusnya. Misalnya di sini sampai 5. Di sini sampai 5 misalnya. Artinya ketika N sama dengan 1, dia 2. Ya kan? Dia 2. N sama dengan 2, maka 2 dikali 2, 4. N sama dengan 3, maka 2 dikali 3, 6. Dan seterusnya sampai 10. Kalau dia deret itu ketika Sn sama dengan A1 ditambah A2. Nah, ketika dia S-nya, N-nya itu sama dengan 1, maka dia yang dipakai A1 saja. Yang dipakai ini saja. Nah, kalau dia 2, S2, maka yang dipakai yang kedua ini, yaitu 2 ditambah 4. Apa artinya? Artinya kita di sini menggunakan, kalau teman-teman ingat Sn itu di aritmetika itu penjumlahan seluruh dari barisan itu. Nah, itu dia deret. Deret pokoknya kalau dia udah ada kata jumlah itu deret. Kalau dia koma itu baris. Itu biasanya seperti itu. Nah, tapi deret juga bisa dibentuk menjadi koma. Menjadi seperti ini. Dengan alasan karena dia memenuhi. Itu yang dimana bahwa barisnya seperti ini, maka deret dari barisan ini, deret dari barisan ini, di sini kan Sn-nya 1, maka 2. Sn-nya ketika S2, maka dia 6. Maka dia seperti ini bentuknya. 1,
Lalu yang kedua, lalu yang ketiga, artinya 6 tambah 4 tambah 2, yaitu 12. Kalau yang keempat, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, jadi 20. Kalau dia 5, 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, jadi 30. Itu dia deh. Kalau dia udah penjumlahan, itu jadinya deh. Kalau dia masih berbahan koma-koma ataupun simple seperti ini, itu baris. Itu perbedaan baris dan deret. Sesuai dengan apa definisi yang telah saya berikan di slide sebelumnya. Lalu ada tes konvergenan. Apa sih konvergen ini? Konvergen ini dia itu bisa, lebih simpelnya sih masuk akal gitu. Masuk akal. Misalnya kita lemparkan bola basket, kita pantulkan ke bawah. Nah, pantulan dari bola basket ini kan makin lama makin kecil gitu. Makin lama makin kecil. Bukan makin lama makin besar sampai ke luar angkasa, kan tidak kan? Itu tidak masuk akal. Nah, masuk akalnya kalau bola basket ini makin lama dibiarkan, kok kita hentakkan sekali, makin lama dibiarkan makin diam, ataupun nanti akhirnya dia bakalan diam. Maka itu disebut dengan konvergen. Simpel pemikirannya seperti itu. Nah, kita baca saja supaya lebih paham di konsep matematikanya seperti apa. Nah, syarat urutan konvergen, jika n semakin besar, maka urutan tersebut akan mendekati suatu angka tertentu di mana angka tersebut merupakan suatu limit urutan. Jika urutan tidak mempunyai limit, maka urutan tersebut tidak konvergen atau disebut divergen, atau bahasa Inggrisnya diverge. Dengan kata lain, jika limit n menuju tak terhingga dari Sn sama dengan L, L ini suatu bilangan. Oh, dia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka L itu dia dibentuk seperti ini. Nah, atau bisa kita buat konvergennya itu apa dia dikatakan konvergen, apa dia dikatakan tidak ataupun divergen. Jika sum n dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga dengan fungsi an konvergen, maka limit n menuju tak terhingga an itu sama dengan 0. Jadi kalau dia sudah konvergen di sum ini, maka ada jelas kalau limitnya itu sama dengan 0. Nah, sebaliknya, kalau kita buat sebaliknya. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalau limitnya sama dengan 0, kalau limitnya sama dengan 0, dia itu belum tentu sumnya itu konvergen dan harus diuji lagi. Saya jelaskan sekali lagi. Kalau sumnya, kalau yang ini sumnya konvergen, maka limit n menuju tak terhingga dari fungsi an sama dengan 0, itu dia sudah jelas sama dengan 0. Limitnya sudah jelas sama dengan 0. Tetapi kalau limitnya sama dengan 0, dia sumnya belum tentu konvergen. Nah, dengan persamaan awal, dari yang kedua ini, teman-teman bisa paham bahwa kalau dia limitnya tidak sama dengan 0, maka sumnya sudah pasti divergen. Kira-kira seperti itu. Lalu ada banyak cara mentes konvergen dan divergen, semua tergantung fungsi yang kita dapat ataupun kemudahan untuk mentesnya. Kalau ratio test, kita buat limitnya menjadi A mutlak AN tambah 1 per AN. Misalnya AN-nya tadi di sini kan kita dapat 2N. AN-nya sama dengan 2N gitu. Maka 2N ditambah 1 per 2N. Jadi itu maksudnya. Nah, di sini kalau dia kurang dari 1, dia konvergen. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia semakin besar, seperti ini, semakin besar, maka dia tidak akan masuk akal lagi. Maka dia divergen. Nah, tadi kalau dia sama dengan 1, dia butuh uji dengan cara lain. Cara lainnya itu direct compression. Bisa, ataupun Kahoot test dia juga bisa, ataupun yang sebelumnya tadi juga bisa. Nanti dia ujung-ujungnya dapat itu. Jangan khawatir.
Di root test, ini juga ujinya nggak jauh beda, yang dimana akar dari N dengan fungsinya itu sama AN, dia dimutlak karena nggak mungkin dia minus kalau di dalam akar. Kalau dia kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau lebih dari 1, divergen. Kalau sama dengan 1, butuh uji dengan cara lain. Nah, biasanya itu kita menggunakan ini, compression ini ataupun limit compression. Nah, di sini saya jelaskan bahwa ketika 0 kurang dari atau sama dengan AN, kurang dari sama dengan BN, ini AN-nya ini kalau dia yang biasa, BN-nya ini kalau dia lebih besar. Nah, jika sum lebih besar N, kita bilang aja B-nya itu besar ya. Besar N, artinya lebih besar daripada si AN. Saya jelaskan lagi. Nah, lebih besar N itu dia konvergen, maka AN-nya juga konvergen. Kalau si AN-nya ini divergen, maka BN-nya juga divergen. Begitu juga kalau dia misalnya BN-nya divergen, maka AN-nya juga divergen. Sebaliknya juga bisa. Buat ini menunjukkan kalau dia sebaliknya juga bisa. Nah, di limit ini juga dia sama. Kalau di sini limitnya limit N menuju tak terhingga AN per BN. Sama dengan L. L ini sama seperti sebelumnya, bebas, angkanya bebas. Jika dia AN-nya konvergen, maka yang besarnya maka konvergen juga. Kalau AN-nya divergen, maka yang besar juga divergen. Maupun sebaliknya, mau BN-nya juga divergen, maka AN-nya juga. Kira-kira ini untuk materi. Lalu selanjutnya ada alternating series ataupun direct alternatif. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, direct alternatif itu bentuknya seperti ini. Saya baca saja, sum dari N sama dengan 1 menuju tak terhingga dengan fungsi minus 1 pangkat N kurang 1 BN. Itu sama dengan B1 kurang B2 tambah B3 kurang B4 tambah B5 kurang B6. Ini tidak monoton ya. Kalau teman ingat tentang kemonotonan tadi, ini tidak monoton. Di mana BN lebih besar pada 0. Tetapi dia tetap deret. Tetap deret. Maka memenuhi, ini sifat pertamanya, ini sifat keduanya. Nah, sifat yang pertamanya itu BN ditambah 1 itu kurang atau sama dengan dari BN untuk semua N. Sedangkan limit dari N menuju tak terhingga BN itu sama dengan 0. Sehingga deretnya adalah konvergen. Jadi deretnya ini, deret alternatif ini dia itu harus konvergen dulu baru disebut dengan deret alternatif. Ini maksudnya dari sifat ini. Ketika salah satu sifatnya saja tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa disebut dengan alternating series ataupun deret alternatif. Lalu kita masuk ke power series atau bahasa Indonesianya deret pangkat. Nah, di deret pangkat ini biasanya dikaitkan dengan geometri. Jadi bisa di sini disebut dengan deret geometri. Kalau kita bahas geometri, dia cuma koma gitu. Kalau ini deret geometrinya yang jelas di sum. Sum dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN pangkat X, AN X pangkat N itu sama dengan A0 ditambah A1X. Kita substitusikan saja N-nya 1 sampai tak terhingga ataupun sampai N kalau bisa, ataupun bisa sampai tak terhingga. Di sini contohnya bisa teman-teman lihat, kalau misalnya dia X-nya 0, karena dia mulai dari 0, dia 1. Kalau dia 1, maka tidak usah ditulis. Satunya di situ, maka kalau dia 2, buat 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang di bawah ini, sampai ini. Tidak ada yang jauh berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kita bahas ke konvergenan. Konvergen ketika minus 1 kurang dari X kurang dari 1. Dan divergen ketika mutlak X itu lebih ataupun sama dengan 1. Nah, kira-kira dia kita buat bentuknya menjadi lebih kelihatan lagi, lebih gimana gitu, lebih bagusnya lagi. Deret pangkat itu dibuat seperti ini. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan, disebut dengan sebuah deret pangkat di X kurang A dan sebuah deret pangkat yang berpusat di A.
Artinya kita membuat dia seperti ini tujuannya supaya kita tahu pusatnya itu berada di mana gitu. Misalnya di sini X kurang 2, berarti pusatnya itu berada di 2. Lalu ada kemungkinan konvergenannya. Kemungkinan konvergennya. Yang pertama yaitu kemungkinan yang pertama deretnya hanya konvergen di ketika X sama dengan A. Deretnya konvergen untuk semua X. Misalnya kalau bilangan positif, maka deretnya konvergen jika mutlak X kurang A, mutlak X kurang A kurang dari R dan divergen jika mutlak X kurang A lebih besar daripada R. Nah, catatan. Ini ada catatan kan. Kasus 3 disebut radius of convergence. Artinya R-nya ini itu konvergen. R-nya ini radius of convergence. Kita masuk ke selanjutnya. Tadi kita dapat bahwa dia itu bentuknya seperti ini ya. Yang saya bilang lebih simpelnya lagi. Nah, apabila kita turunkan ke integral dan diintegralkan di interval A kurang R dan A tambah R, di sini intervalnya, maka dia bentuknya menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Kalau dia, ini kan konstanta nih. Kalau diturunkan dia jadi 0. Tapi kalau yang ini kita turunkan, dia jadi seperti ini, lalu seperti ini, seperti ini. Kalau dia diintegralkan, dari C0 ini menjadi lebih besar lagi. Ini C konstantanya, karena dia C, maka dia kalau dibesarkan ini, ya kalau C0. Saya salah. Ini konstantanya, yang tanda tanya itu, dan ini kalau dia yang C0. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Yang kita dapat dari sini itu pemikiran yang lebih lanjut lagi, yaitu materi yang selanjutnya, Dirac-Taylor dan Maclaurin. Nah, seperti yang teman-teman lihat, mungkin dia sedikit mirip. Pokoknya dia dikembangkan dari situ menuju ke Dirac-Taylor dan Maclaurin ini. Nah, dalam matematika, Dirac-Taylor dan adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Dari ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Nah, singkatnya, Taylor ini dia sama seperti kasus Simpson tadi. Di sini juga biasanya Taylor ini digunakan di metode numerik ataupun di perkiraan-perkiraan. Karena itu katanya sini fungsi. Nah, fungsi ini bisa kita buat menjadi seperti ini bentuknya. Misalnya ln x. Misalnya ln x. ln x kan dia seperti yang saya bilang dia masih tanda tanya gitu. Nah, di ln x ini kita bisa mencari nilainya dengan pusatnya itu kita buat gitu. Terserah pusatnya di mana, sehingga kita bisa mencari nilai si ln x ini. Nah, itu dia konsep dari Taylor ini. Bisa kita buat perkiraan ataupun bisa buat sama dengan aslinya. Karena di sini sama dengannya. Tapi ketika dia tidak konvergen ataupun tak terhingga gitu, maka ada suatu kesalahan ataupun sehingga nilainya bisa saja tidak dapat dicari. Tetapi Taylor ini sangat berguna di metode numerik. Kalau teman-teman pelajari metode numerik, ini sangat berguna. Sama di Dirac-Maclaurin. Apa sih bedanya Dirac-Taylor sama Dirac-Maclaurin? Bedanya kalau dia pusatnya ini sama dengan 0, maka dia jadinya Dirac-Maclaurin. Teman-teman bisa lihat kalau di sini kan dia X kurang B, jadinya di sini X aja gitu. Di B-nya ini jadi 0. Kira-kira disubstitusi lah 0-nya ke B gitu. Kalau dia 1, 2, 3, 4, 5 atau minus 1 atau gimana gitu, nah baru dia disebut dengan Dirac-Taylor. Kita masuk ke analisis geometri dengan kalkulus. Koordinat kutub. Nah, di koordinat kutub ini kita itu membahas tentang koordinat polar atau nama lainnya. Kita membahas tentang suatu koordinat yang dimana
kita baca ada di sini bahwa itu suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang ditetapkan. Nah, di gambar di samping didapatkan bahwa cos theta itu sama dengan X per R. Ini sesuai dengan yang seperti kita tahu bahwa cos theta itu dia samping per miring. Kalau sin theta itu dia depan per miring. Sehingga cos theta itu X per R dan sin theta itu Y per R. Sehingga dapat kita tulis, kita pindahkan saja X-nya ke depan, lalu cosnya ke lebih tepatnya R-nya yang ke depan. Maaf, R-nya yang ke depan. Sehingga kita dapat persamaannya seperti ini. Lalu seperti yang kita tahu bahwa di rumus Pitagoras, maka kita bisa membuat R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu tan tetanya yaitu sin per cos. Saya hapus sebentar supaya teman-teman bisa mencatatnya mungkin. Nah, di koordinat pola A itu dibuat pola A, R, theta untuk koordinat kartesius A, X, Y. Atau bisa juga seperti ini. Tidak harus alfa, bisa juga dibuat theta. Nah, lalu kita masuk ke garis tangan. Untuk sebuah kurva pola. Misalnya kita buat R itu sama dengan sebuah fungsi theta. Sehingga kita substitusi saja R-nya menjadi fungsi theta. Sama juga dengan di Y. Kita buat R-nya kita ganti dengan fungsi theta. Maka kita dapat gradiennya, bahwa gradiennya itu dibuat, kan gradien itu mencari suatu gradien itu dengan turunan, ya kan? Dengan turunan, supaya kita mendapatkan suatu gradien Y sama dengan mx tambah c, maka turunannya dapat jadinya Y sama dengan M, ya kan? Dapat gradien. Nah, di sini juga berlaku seperti itu, kita turunkan apa yang sudah kita dapat dari kurva parametriknya tadi, maka dia menjadi seperti ini bentuknya. Nah, maka jika kita mencari garis tangannya di pusat 0, maka R-nya sama dengan 0, jelas. Sehingga dy per dx-nya itu sama dengan tan tetanya. Jika ada syaratnya, jika dr per d theta itu tidak sama dengan 0. Daerah dalam koordinat kutub. Nah, luas dari daerah lingkaran yang sebagian ataupun juring, yang kita sebut juring, itu rumusnya seperti ini. Untuk saya hapus. Itu rumusnya seperti ini. Nah, apa yang kita dapat dari seperti ini? Yang kita dapat dari seperti itu, apa jadinya jika R-nya itu sebuah fungsi? Artinya R-nya ini sedikit agak berantakan. Nah, dengan itu kita dapat melakukan sebuah perkiraan. Maka perkiraannya itu dia tidak nilai eksak. Misalnya fungsinya kita tidak tahu bahwa fungsinya itu bentuknya ngasal gitu. Nah, sehingga kita buat di sini bisa dilihat ini perkiraan sama dengan perkiraan mendekati, lebih tepat. Mendekati. Nah, kalau kita tahu fungsinya itu bentuknya seperti apa, maka rumusnya seperti ini. Jadi dia sama dengan jelas, sama dengan tentu. Nah, kita masuk ke conic section. Di conic section ini kita membahas tentang elips, parabola, hyperbola, ataupun kita membahas juga tentang lingkaran juga. Nah, di conic section, kita bisa membuat elips itu dia, kalau kita bagi, kira-kira seperti visualisasinya, kita bagi, kita potong, sehingga kita dapat bahwa dia itu elips bentuknya seperti ini, parabola bentuknya ini. Teman-teman bisa lihat, kalau hyperbola dia bentuknya seperti ini. Nah, lanjut saja ke parabola. Nah, di parabola itu fokusnya 0, P dan direksinya itu Y sama dengan minus P. Ini kalau dia di bidang di X ya. Kalau dia di X kuadrat sama dengan 4PY.
PY, dia jadi seperti ini. Jadi fokusnya dan direct-text-nya seperti ini. Apa sih maksud dari fokus dan direct-text-nya ini? Fokus dan direct-text-nya ini itu berguna untuk kita tahu di mana letak dari setiap titik dari parabola itu sendiri. Seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kita buat dia seperti ini, teman-teman bisa lihat apa artinya? Artinya kita bisa membuat ataupun mengetahui setiap titik yang mengenai parabola itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya maaf karena di sini lagi hujan, mungkin audionya agak sedikit terganggu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dia P-nya lebih besar daripada 0, dia bentuknya seperti ini. Tunggu saya hapus supaya teman-teman bisa mungkin menggambarnya. Seperti ini. Kalau dia P-nya kurang dari 0, bentuknya seperti ini. Lalu lanjut ke kalau dia itu di bidang Y. Sehingga fokusnya itu diletak di X. Dan direct-text-nya tentu di X juga, di minus P. Maka X-nya itu sama dengan minus P. Maaf, X-nya sama dengan minus P. Nah, bentuknya dia seperti ini, tidak jauh beda dengan Y, dengan X tadi. Ini kalau bingung ini terpisah ya. Bukan satu kesatuan. Lanjut kita ke elips. Nah, di elips, ini lingkaran, tapi lingkarannya jari-jarinya itu tidak tentu. Di setiap sisinya tidak tentu. Sehingga kita butuh suatu hal yang namanya foci, ataupun plural of focus. Nah, di foci ini kita bisa membuat setiap elips yang terbentuk. Setiap elips, misalnya dari sini ke sini juga boleh, atau dari sini ke sini juga boleh. Nah, itu guna dari foci. Sama seperti directrix sama titik fokus yang di parabola tadi. Nah, persamaannya itu seperti ini. Kalau dia, di sini ada ketentuannya, sehingga kalau dia itu A, itu harus lebih besar daripada B, atau sama dengan. Nah, kalau dia sama dengan itu bisa dibilang lingkaran. Ya, itu bisa diingat, kalau dia sama dengan dia lingkaran, tapi biasanya elips itu dia A-nya lebih besar daripada B. Nah, fokainya dia terletak di X. Kalau dia A-nya sebelah di X, A-nya sama X, A-nya sama X, Y-nya sama B. Simpulnya juga di X. C kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Ini jangan disamakan sama Pythagoras ya. Karena A di sini itu dia simpul, sedangkan B sama C itu beda lagi. Nah, ini dia kalau teman-teman bisa lihat, ini dia kira-kira lebih jelasnya lagi kalau dia untuk yang X kuadrat per A kuadrat ini. Nah, ini dia kalau X kuadrat per B kuadrat. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Dia bentuknya jadinya fokainya berada di Y, dan juga simpulnya berada di Y. Karena A di sini lebih besar, A-nya ketika Y-nya yang di bawah Y-nya ini, nilai di bawah Y-nya itu lebih besar, maka kita buat A-nya berada di sebelah kanan. Dan yang sini lebih kecil, maka kita buat B-nya yang di sebelah sini. Di sini tadi sebelumnya, di sini A-nya, karena A di sini ketentuan lebih besar pada B, maka A-nya kita letak di sini. Kalau misalnya A-nya lebih besar dari sini. Misalnya lebih jelasnya lagi nih, X kuadrat per 4 misalnya, tambah Y kuadrat per 16 misalnya, sama dengan 1 nih. Nah, di sini A-nya di mana? A-nya jelas yang ini. Karena 16 lebih besar daripada 4. Kalau misalnya di sini 16, sini 4, berarti A-nya berada di sini. Gitu kira-kira. Kita masuk ke hiperbola. Kalau di parabola sebelumnya itu penjumlahan, di hiperbola pengurangan. Nah, di hiperbola ini dia bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa baca, dia tidak jauh beda dengan elips.
perbedaan. Lalu di sini ada kata asimtot. Apa itu asimtot? Mungkin teman-teman kalau di kalkulus 1 sudah mempelajarinya. Sudah mengingatkan saja, kalau asimtot itu biasanya garis yang mengikuti ataupun mendekati, lebih tepatnya mendekati sesuatu gitu. Misalnya kalau dia mendekati Y, berarti dia asimtotnya ke Y, sehingga tak terhingga. Kalau misalnya kayak gini tak terhingga, tetapi kalau dia seperti ini, dia mendekati X sama dengan 0. Tetapi dia tidak akan berkenaan. Dia tidak akan berkenaan. Itu dia makanya disebut dengan asimtot. Lalu di sini ada, kalau dia di elips, kita bedakan suatu A-nya itu A-nya, A dan B-nya. Di sini kita bedakan Y sama X. Kalau di sebelumnya isi kan X kuadrat kurang Y kuadrat gitu. Di sini Y kuadrat dikurang X kuadrat. Tentu ini mempunyai fokai, simpul, dan juga asimtot yang berbeda. Tetapi C kuadratnya tetap sama. Kita masuk ke conic section dalam koordinat kutub. Dari apa yang udah kita pelajari di sesi sebelumnya, apa yang terjadi bila kita menggabungkan dan menyimpulkan menjadi seperti ini. Kan ada fokai tadi sama directrix tadi tuh. Nah, kita gabungkan. Maka mutlak PF per mutlak PL itu sama dengan E. Apa sih E ini? Nah, E inilah yang menentukan, misalnya kita nggak punya gambaran nih, nggak punya gambaran tentang grafiknya bagaimana. Nah, kita bisa tahu dia itu elips, parabola, atau hyperbola itu dengan E ini. Kalau dia kurang dari 1, elips. Kalau dia sama dengan 1, parabola. Kalau dia lebih dari 1, hyperbola. Nah, jadi E-nya ini penentu apakah dia elips, parabola, hyperbola, dan juga bola. Nah, misalnya seperti ini. Kan seperti yang saya bilang tadi, dari teks sama fokainya, kita bisa membentuknya seperti ini. Nah, dari pembentukan inilah kita bisa tahu kalau dia itu parabola dan lain-lain. Di conic section dalam koordinat kutub. Nah, di sini ada persamaan polar di mana R sama dengan E dikali D per 1 ditambah kurang tambah atau kurang E cos theta, atau R sama dengan E dikali D per 1 tambah kurang E sin theta. Nah, di sini juga ini jangan lupa. Sehingga dia seperti ini kira-kira. Kalau dia E-nya 0,1, dia hampir bulat. Tapi kalau E-nya sama dengan 0, dia baru dia bulat. Nah, kalau dia E-nya 0,5, nah makin nampak tuh. Makin kelihatan melengkung. Nah, ketika E yang sama dengan 1, maka dia membentuk apa? Parabola. Kalau E-nya lebih dari 1, maka dia membentuk hyperbola. Kira-kira teman-teman bisa lihat perbedaan-perbedaan apa yang terjadi menggunakan ini. Lalu lanjut ke turunan parsial. Nah, di turunan parsial kita itu sebelumnya kalau kita itu mengenal turunan itu hanya satu variabel saja. Di turunan parsial kita mengenal ada dua variabel, misalnya X sama Y itu bergabung, sehingga fungsinya itu Z. Jadi Z sama dengan, bukan Y sama dengan lagi. Tapi Z sama dengan X kali Y, atau XY ditambah 2XY, atau seterusnya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ataupun pause video ini bagaimana penjelasannya di sini. Saya akan hanya menjelaskan contoh soalnya langsung supaya teman-teman lebih memahami bagaimana turunan parsial itu sendiri. Nah, di sini kita ambil fungsi 3 variabel langsung. Sebenarnya fungsi 2 variabel bisa sama fungsi 3 variabel. Di sini saya akan menggunakan fungsi 3 variabel untuk lebih pahamnya lagi. Di sini kita misalnya di turunan X, fungsi parsial di X. Nah, pertama, bisa teman-teman perhatikan lebih jelas lagi, kalau dia diminta X, artinya semua variabel X harus ada, sama kalau dia tidak berkena dengan variabel X, maka dia dianggap sebagai konstanta. Misalnya di sini, X dikali Y, maka Y di sini itu dianggap konstanta. Sehingga X kita turunkan menjadi 1, jadi 1 dikali Y.
Nah, sisa kita buat di sini. Di sini ada X. Tidak ada ya kan? Maka ini dianggap konstanta, maka habis. Nah, di sini ada X, ada. Maka X dikali X diturunkan menjadi 1, maka konstantanya sisa 3Z. Maka dapatlah Y tambah 3Z. Begitu juga di Z. Misalnya ini Z. Nah, misalkan di Z. Z di sini ada nggak? Tidak ada ya kan? Maka di sini dianggap habis. Maaf, saya hapus terlebih dahulu. Di sini ada Z. Tidak ada, maka ini habis. Di sini ada Z. Ada. Kita turunkan Z-nya menjadi 1, sehingga konstantanya 2Y. Kita letak 2Y. Di sini ada Z-nya. Ada. Maka konstantanya itu 3X. Maka tambah 3X. Kalau dia dikurang 3X, maka dia jadi dikurang 3X. Gitu. Tidak jauh beda dengan turunan sebelumnya. Lalu misalnya FY, kita misalnya FY. Y di sini. Sini kan nggak ada Y. Misalnya Y. Nah, kalau dia Y, di sini kan ada Y. Maka kita buat, kita buat X. Lalu di sini ada Y atau tidak? Ada. Maka kita buat konstantanya menjadi 2Z. Berarti 2Z. Lalu di sini ada Y. Tidak ada, maka ini habis. Maka dapatlah seperti ini. Nah, ini untuk lanjutannya. Di sini kalau diminta dia FJY, maka kita turunkan dulu dia menjadi di bidang Z, lalu kita turunkan lagi jadi Y. Misalnya ini udah diturunkan ke Z, kita turunkan lagi menjadi Y, menjadi hasilnya seperti ini. Yang FYZ juga seperti itu. Lalu selanjutnya ke limit dan ke kontinuan. Nah, pengertian limit. Nah, sebenarnya limit ini sangat-sangat menarik menurut saya, dan juga tahu saya limit di kalkulus 1 sudah dibahas. Ini saya sedikit mengingatkannya saja. Nah, misalnya langsung saja ke contohnya fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena di titik tersebut fx sama dengan 0,0 per 0 ataupun tak terhingga. Tak ada definisi, lebih tepatnya tak ada definisi. Tapi masih bisa kita tanyakan, apa jadinya kalau X-nya mendekati 1? Nah, pertanyaan itu sangat bagus. Sehingga ketika kita masukkan dari kanan, ini dari kanan, ketika satunya kita dekati ke X-nya, maksud saya X-nya kita dekati ke 1. Nah, hasilnya makin lama makin dekat ke 2. Dari kiri juga, kita buat dia 0,99999, dia juga mendekati 2. Artinya apa? Artinya ketika X itu mendekati 1, maka fx-nya sama dengan 2. Nah, dari tabel dan juga grafik yang ada terlihat bahwa fx itu sama dengan 2 jika X mendekati 1. Secara matematis dapat dituliskan bahwa limit X menuju 1 dari fungsinya X kuadrat per 1 X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 2 jadinya. Jadi kalau dia, ini nggak sama dengan 1 ya, tapi mendekati 1, menuju 1 lebih tepat, menuju 1. Nah, limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri itu dinotasikan limit X menuju C pangkat minus. Kalau dia limit kanan pangkat tambah atau pangkat plus. Dia limit kanan dari sebelah kanan ke hasilnya, sebelah kiri ke hasilnya. Seperti contohnya di sini. Ini dari kanannya, ini limit kanannya, ini limit kirinya. Seperti itu kira-kira. Jadi kesimpulannya, tunggu saya hapus. Kesimpulannya bahwa kalau limit kiri dan limit kanannya ada ataupun sama dengan atau sama, maka dia limitnya ada. Kalau limit kiri dan limit kanannya tidak ada ataupun tidak sama dengan, maka limit fx-nya tidak ada. Lalu kita masuk ke kontinuan. Nah, di kontinuan ini lanjutan dari limit itu sendiri.
di kekontinuan fungsi ini itu ada 3 sifatnya ataupun 3 syarat, sebetulnya 3 syarat yang dimana FA ada, baru limit X menuju A di fungsi X ada, limit X menuju A di fungsi X itu sama dengan FA. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini. Ketika di titik A, FA-nya ada. Di sini A. Saya bulat di sini. Lebih tepatnya di sini saya bulat ya. Ada. Dan katanya limit Fx menuju A ada. Artinya, sebelum kita melakukan ini, kita menguji cobanya dari sebelah kanan. Limit kanannya ada, menuju ke FA itu sendiri, dan limit kirinya juga menuju FA itu sendiri. Berarti ini benar, ini benar. Lalu sama nggak? Iya, sama. Karena sama-sama menuju titik ini. Maka Fx, limit X menuju A Fx, itu sama dengan FA. Maka ketika satu syarat saja tidak terpenuhi, dia tidak bisa disebut kontinu. Tetapi kalau semua syarat dia terpenuhi, maka disebut kontinu, seperti grafik ini. Nah, selanjutnya turunan berarah dan gradien. Nah, di turunan berarah dan gradien ini, kita itu tahu senternya ataupun pusatnya di X,0, Y0. Lalu, di dalam arah dari sebuah unit vektor U, yaitu A, B. Ini vektor V juga bisa sebenarnya, cuman kita memisalkannya dengan vektor U. Lalu persamaannya kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ataupun teman-teman ingat bahwa ini merupakan sebuah turunan dari turunan awal yang kalau kita ingat itu dia limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang Fx per H gitu kan kalau dia yang normalnya. Sini kita sudah lanjut lagi ke turunan berarah sehingga persamaannya kira-kira seperti ini. Nah, jika limit ini ada. Rumus yang kita pakai itu untuk turunan berarah adalah seperti berikut. Yang dimana ini merupakan turunan parsial karena di sini ada 2 variabel sehingga kita menggunakan turunan parsial. Lalu ini A-nya ini merupakan vektor dari vektor U ini. Lalu untuk gradiennya kita menggunakan turunan parsialnya saja, yaitu di bidang X dan di bidang Y. Kalau ada 3 variabel bidang X dan Y, Z-nya, sehingga kita menggunakan bidang X, Y, dan juga Z. Sehingga kita tahu bahwa kita kalikan saja dia ke vektor I dan juga vektor J untuk mengetahui arah dari gradien itu. Selanjutnya maksima dan minima. Nah, kalau membahas turunan kita biasanya itu dikaitkan dengan maksima dan juga minima. Nah, sebuah fungsi dengan 2 variabel memiliki sebuah lokal maksimum di A, B jika Fxy itu kurang atau sama dengan dari FAB. Teman-teman mungkin bisa baca secara jelasnya. Yang penting itu yang harus diingat bahwa ini, lalu ini juga, poin-poin pentingnya saja yang saya garis bawahi. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Penjelasannya seperti ini, saya jelaskan. Misalnya kita buat fungsi, ini contoh soalnya. Misalnya kita buat fungsi X, Y, yaitu di mana X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y tambah 14. Nah, kita turunkan parsial ke bidang X. Maaf, saya ulangi. Ini contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya ini, contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya ini, kita lihat bahwa Fx, Y itu fungsinya kira-kira seperti ini.
Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 6Y ditambah 14. Kita turunkan parsial di bidang X. Teman-teman bisa lihat, kita turunkan di bidang X, maka ketika X kuadrat ini dia menjadi 2X. Lalu di sini dia karena tidak ada X, maka kita habiskan ataupun kita matikan menjadi, karena dia kita anggap sebagai konstanta. Lalu di sini dikurang 2X. Artinya di sini ada X, hingga kita turunkan X-nya saja menjadi 1. Maka di sini menjadi 2X kurang 2. Di sini juga karena dia tidak ada X, maka kita matikan menjadi konstanta, karena kita anggap menjadi konstanta. Sehingga dapat bahwa turunannya parsial di bidang X seperti ini. Lalu untuk turunan parsial di bidang Y, kita melakukan pekerjaan yang sama. Lalu kita dapat bahwa X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3. Kenapa? Nah, ingat bahwa ini kita sama dengan 0, kita sama dengan 0. Sehingga ini kita sama dengan 0, sama dengan 0. Kita bisa tahu bahwa X dan Y-nya itu menjadi 1,3. Seperti ini, critical point-nya. Lalu apa yang kita dapat dari situ? Nah, yang kita dapat bahwa kita mengubah fungsinya ini menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kita ubah fungsinya dari ini menjadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah ubah seperti ini, kita bisa simpulkan bahwa si X kurang 1 kuadrat ini udah jelas dia lebih besar daripada 0, karena X-nya kan dia 1 atau sama dengan 0. Nah, Y-nya juga seperti itu. Lalu kita masukkan ke X sama Y-nya ini, kalau kita masukkan fungsinya itu, dia seminimal-minimalnya itu 4. Atau kita bisa buat lebih dari 4. Lalu apa yang kita dapat dari sini? Kita balik ke sifat-sifatnya ini. Kalau teman-teman baca di sini, jika FY itu lebih besar dari FAB, ketika XY dekat dengan AB, maka F mempunyai sebuah lokal minimum dan suatu nilai lokal minimum. Nah, artinya apa? Artinya ini merupakan pembahasan tentang minimum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita dapat bahwa karena kita dapat titiknya yaitu 1 sama 3, maka kita dapat bahwa kalau kita masukkan 1 sama 3 itu ke sini, maka hasilnya sama dengan 4. Kira-kira seperti itu. Maka 4 yaitu lokal minimumnya. Langgar multiplier ini dia juga membahas tentang maksimum dan minimum juga. Tetapi di langgar multiplier ini dia ada suatu simbol yaitu alfa. Simbol ini, simbol alfa pada persamaan ini disebut Lagrange multiplier. Ini persamaan Lagrange multiplier. Ataupun bahasa Indonesia ini perkalian Lagrange. Nah, kalau dia misalnya ini bisa juga cuma 2 variabel, bisa juga 3 variabel. Di sini saya jelaskan 3 variabel supaya lebih, karena kalau kita sudah tahu yang 3 variabel, maka mengerjakan 2 variabel itu mudah. Sama kita turunkan parsial. Di sini maksudnya di sini kita turunkan parsial di fx, baru kita gx-nya ini. Gx ini dia itu fungsi constraint ataupun permasalahannya. Sedangkan ini baru fungsi utamanya. Nah, sehingga kita turunkan fungsi utamanya ke bidang X, lalu kita sama dengankan dengan kali Lagrange multipliernya ataupun lambdanya dikali Gx, ataupun fungsi G kita turun parsialkan ke X. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, setelah kita dapat semua ini, nanti kita masukkan nilai setiap fx ini ke dalam fungsi G. Nah, setelah kita dapat ke fungsi G ini, kita dapat nanti bahwa lambdanya itu sebuah konstanta. Nah, ketika kita dapat lambdanya ke sebuah konstanta, kita masukkan ke masing-masing ini. Lalu
sehingga kita dapat nilai eksak ataupun nilai asli dari setiap fungsi X di bidang X, di bidang Y, dan juga di bidang Z. Nah, setelah kita dapat nilai eksaknya, kita balikkan ke fungsi utamanya. Sehingga kita dapat itu merupakan maksimum ataupun minimum dari sebuah fungsi ataupun sebuah fungsi dari permasalahan kita. Selanjutnya kita masuk ke integral double dan juga integral triple. Ini merupakan lanjutan dari permasalahan kita yang pertama. Nah, integral double ini bisa dibilang simple, di mana kita masih menggunakan sifat yang sama. Ini kalau teman-teman bingung ini apa? Ini hanya penjabaran dari integral itu sendiri. Teman-teman tidak terlalu menggunakannya ini, nanti kita tetap menggunakan cara integral. Tetapi kalau ditanya bagaimana proses si integral itu, kita bisa lihat dari sini. Nah, triple integral ini saya akan menjelaskan langsung ke triple integral karena double integral itu lanjutan dari triple integral itu lanjutan dari double integral, sehingga kalau kita sudah paham triple-nya, kita bisa paham ke double. Nah, seperti ini. Misalnya triple integral. Nah, kalau dia double, kita hapuskan aja ini, kita hapuskan aja ini. Nah, dia itu double nih. Kalau dia triple, ya udah kita buat triple, ada 3 gitu. Nah, segitu, itu aja bedanya. Pengerjaannya, pertama kita kerjakan yang ini dulu. Sudah dapat hasilnya, kita kerjakan yang ini. Lalu kalau sudah dapat hasilnya, baru kita kerjakan semua. Lalu hasilnya merupakan dari integral triple itu sendiri. Yang double juga mempunyai pengerjaan cara yang sama. Kira-kira begitu. Di sini saya buat dy, dz, dx. Artinya di sini kita bisa buat dx pertama ataupun dy pertama, dz pertama, tapi dia batasan si-nya ini juga harus ikut bergantian. Misalnya dy di sini kan ini integralnya. Nah, kalau dia kita pindahkan ke belakang, maka dy-nya juga pindahkan ke belakang. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke sentroid dan pusat massa. Nah, biasanya kalau kita sudah membahas integral itu, kita itu nanti larinya ke luas, volume, sentroid, pusat massa, inersia, dan lain-lain. Nah, di sini kita bahas pusat massa dan juga sentroid. Nah, pusat massa itu kira-kira lambangnya seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin membalance ataupun menseimbangkan suatu hal, kita perlu suatu titik yang dimana titiknya itu untuk menyeimbangkan benda tersebut. Nah, untuk mencari titik tersebut, kita bisa menggunakannya dengan sebuah integral. Nah, mungkin yang fisika ini merupakan suatu hal yang biasa di pelajaran SMA kelas 12. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, di sini kita menggunakannya dengan integral, tidak lagi menggunakannya dengan kartesius. Kira-kira seperti ini rumusnya. Di sini ini rho ini massa jenis. Kalau teman-teman ingat, rho ini massa jenis, sehingga kita juga butuh massa jenis dari si benda itu tentu saja untuk mencari pusat massanya. Nah, ketika pusat massanya itu kepadatannya konstan, maka dia disebut dengan sentroid. Cuman itu bedanya. Kalau dia pusat massanya tidak konstan, maka dia disebut ya pusat massa. Kalau pusat massanya konstan disebut dengan sentroid. Misalnya membalancekan suatu timbangan, misalnya timbangan nih. Di sini ada suatu benda yang besar. Nah, ini disebut dengan pusat massa. Kita cari titik mana sih yang buat dia seimbang gitu. Nah, kalau dia suatu benda yang kepadatannya konstan, misalnya seperti ini, kepadatannya misalnya di sini sama semuanya. Nah, ini disebut dengan sentroid. Itu saja perbedaan pusat massa dan juga sentroid. Kira-kira rumusnya itu seperti ini. Tentu saja kita butuh di bidang YZ-nya. Sebenarnya kita bisa buat ke double integral, juga ke triple integral juga bisa. Perbedaannya tidak ada sebenarnya.
Perbedaannya ada, cuman dia di double integral sebenarnya sudah cukup menjelaskannya, tetapi di triple integral dia lebih ke spesifiknya saja. Ini momen, di mana kalau momen itu rumusnya M massa dikali titik. Gini ya, momen itu M besar, dia sama dengan massa dikali titiknya. M1 X1 lah misalnya. Sehingga di sini teman-teman bisa X1 kalau dia Z di bidang Z, kalau dia Y di bidang Y gitu. Nah, lalu kita bagikan dia dengan massa lagi untuk mendapatkan titik-titiknya supaya kita tahu di mana sih titiknya yang sebenarnya gitu. Di mana dia supaya dia itu pusatnya itu bisa kita seimbangkan gitu. Nah, di perubahan variabel dalam integral lipat ini sebuah substitusi ini lanjutan dari kalau teman-teman sudah pelajari integral U substitution. Nah, ini lanjutannya. Tapi dia menggunakan kalau di U substitusi itu menggunakan satu variabel saja. Di sini kita menggunakan dua variabel dan juga dua integral ataupun double integral. Teman-teman bisa baca pergantian peubah change of variable ini sebagai transformasi. Menggantikan peubah adalah untuk memperoleh integral yang bisa dikerjakan dengan peubah baru tersebut. Alasan lainnya yaitu untuk mengubah daerah pengintegralan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, kira-kira ini Jacobian. Nah, ya ini Jacobian, disebut Jacobian transformasi. Inilah pembantu kalau dia pengubah daerahnya. Misalnya daerahnya itu segitiga. Nanti antara gimana? Kalau kita ubah misalnya jadi seperti ini, dia jadi lebih mudah gitu. Misalnya seperti ini. Ini kita ubah seperti ini daerahnya. Jadi sehingga pengubahannya itu jauh lebih mudah. Kira-kira begitu konsep dari pengubah variabel dari integral lipat ini. Kita lanjut ke aplikasi kalkulus. Sini saya akan sedikit cerita-cerita saja tentang aplikasi dari kalkulus ini. Nah, pertama kita bahas tentang bahasan deret. Nah, di bahasan deret itu di deret biasanya digunakan dalam menghitung suatu pendekatan terutama dalam bidang metode numerik. Salah satunya yaitu deret Taylor. Seperti yang saya jelaskan. Deret Taylor itu biasanya kita menggunakan suatu deret yang dimana deretnya ini nanti menghasilkan nilai yang mendekati nilai dari si fungsi yang kita cari itu sendiri. Nah, itu kegunaan yang pertama untuk deret. Untuk yang selanjutnya yaitu bisa mencari suatu nilai eksak dari suatu deret atau baris yang tak terhingga jumlahnya, asalkan deret atau baris tersebut konvergen. Nah, ini misalnya apa? Misalnya seperti kita ambil contohnya itu setengah ditambah seperempat sampai seterusnya. Atau kita tambahkan lagi aja, 1/6 sampai seterusnya. Ini kan termasuk deret nih. Nah, misalnya kita buat sama dengan X. Nah, ini kita bisa cari. Teman-teman bisa cari sendiri bagaimana caranya. Yaitu dengan cara deret ini. Kita bisa tahu hasilnya berapa. Lalu ataupun mencari penyebaran virus berkembang. Nah, di sini kalau mencari penyebaran virus itu biasanya 2 × n tuh biasanya. Penyebarannya itu misalnya 1 terus jadi 2, terus yang 2 ini jadi 4 dan seterusnya. Nah, kita tuh tahu dan juga tahu kita gerak-geriknya. Biasanya ini digunakan kalau penyebaran kanker gitu bisa sampai ke otak, itu biasanya menggunakan begini juga. Lalu kita masuk ke geometri. Yang tadi yang sudah kita bahas yaitu berguna mencari jarak atau mengukur sesuatu. Misalnya jarak peluru yang ditembakkan agar mengenai sasaran. Kan peluru kalau ditembakkan tuh jatuh kan, kalau semakin lama jaraknya
dia makin jatuh. Nah, jatuh ke tanah akibat gaya gravitasi. Nah, sehingga diperlukan sudut yang tepat. Nah, misalnya sudut 45 derajat, dia biasanya itu makin jauh daripada sudut di bawahnya. Nah, itu kegunaan yang pertama. Lalu yang kedua, menerbangkan roket keluar angkasa. Jika membutuhkan lengkungan, angkasa juga membutuhkan lengkungan agar dapat mengorbit dengan bumi untuk untuk menghemat bahan bakar. Nah, kalau kalau roket itu dia terbangnya tidak ke atas, malahan ke samping. Seperti ini kira-kira. Kenapa? Kalau bumi terbangnya ke atas, itu lurus ke atas, dia tidak akan mengorbit ke bumi. Nah, tidak akan mengorbit ke bumi dan bahan bakarnya tentu sangat diperlukan sangat banyak. Kalau kita terbangnya mengitari bumi, kita nanti sehingga ketika kita ke perhitungan yang pas, dengan perhitungan yang pas, ketika kita sudah sampai di atmosfer bumi yang di mana sebuah satelit bisa mengitari bumi, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan bahan bakar kita, sehingga kita hanya mengikuti gravitasi bumi. Seperti halnya dengan bulan ataupun satelit yang sudah kita terbangkan. Sehingga tentu saja hal ini menguntungkan bahan bakar kita saat terbang dengan roket. Lalu di sini mengetahui jarak suatu planet atau bintang dengan memanfaatkan revolusi bumi terhadap matahari. Kalau teman-teman tadi sudah lihat direct split sama foci ataupun titik fokusnya, kan kita tuh bisa tuh mencari misalnya ini saya hapus dulu yang misalnya ini apa revolusi bumi. Ini di sini titik fokusnya, di sini bumi. Nah, kita hanya perlu mencari ini. Nah, hanya perlu mencari jarak ini. Kita sudah tahu lingkaran kita, elips kita terhadap evolusi bumi terhadap matahari, dan kita sudah tahu titik fokus kita. Sehingga kita hanya perlu mencari yang L ini. Jarak kita ke sini menuju bintang itu. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui jarak planet ataupun bintang yang berjuta-juta tahun cahaya jauhnya. Gitu cara ilmuwan mencarinya. Sangat simpel bukan? Lalu di sini turunan parsial. Turunan parsial itu biasanya itu mencari slope ataupun gradien. Nah, kalau kita mencari slope sama gradien itu biasanya itu mencari maksimal dan juga minimal seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya. Lalu apa sih guna maksimal dan minimal ini? Tentu saja gunanya sangat banyak dalam keuntungan, kerugian ataupun pengerjaan suatu hal. Nah, misalnya sini kasusnya nih, kita ingin membuat suatu hal dari bermacam-macam bahan, tetapi kendalanya di mana bahannya itu terbatas dan juga harganya juga berbeda-beda, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Nah, dengan membentuk fungsi dari permasalahan tadi dan mencari slope, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga kita dapat bahan-bahan yang terbatasnya itu dengan harga yang beda itu sehingga dapatlah suatu bahan yang bagus dan juga harganya sangat minimal gitu. Kira-kira gitu. Ataupun kita dapat harganya itu sangat bagus, maksimal gitu, sesuai maksimal mungkin. Ataupun bahasa yang tepatnya sih optimal ya. Bahasa tepatnya itu optimal. Ini bahasa yang paling tepatnya, optimal. Tentu saja ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dalam mengatur keuangan kita. Lanjut ke integral double dan juga triple. Nah, integral double dan triple ini seperti saya jelaskan di pembahasan integral double dan juga triple, kalau kita hubungkan dengan benda-benda, ini aplikasinya sangat-sangat banyak. Contohnya mencari luas volume. Nah, di benda-benda kehidupan nyata,
bahwa bentuknya itu kan beragam-ragam, nggak harus kotak gitu, nggak harus bulat sempurna, ya kan ada dia bulatnya nggak sempurna, ataupun ada persegi, tapi perseginya eee, alasnya itu sisinya itu nggak sempurna gitu. Nah, bagaimana untuk mengatur itu, ataupun menyelesaikan masalahnya itu? Nah, di integral double dan triple ini, sebagaimanapun bentuknya itu, kita bisa mencari luas dan volumenya. Terutama seperti teman-teman ingat, bagaimana kita mencari suatu fungsi seperti metode Simpson tadi, yang saya jelaskan metode Simpson, dia bisa menggunakan pendekatan-pendekatan hingga hampir mirip dengan nilai eksak. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan P kali L, kalau itu sangat jarang sih kalau kita menggunakan P kali L. Kita biasanya menggunakan integral, double, dan juga triple kalau dia menghitung suatu volume atau luas yang lebih eksaknya. Lalu setelah mempelajari pusat massa di integral double dan triple tadi, nah apa yang kita gunakan di situ? Nah, yang kita gunakan itu biasanya di arsitektur, di patung, ataupun bangunan. Nah, karya ataupun karya-karya lainnya, dibutuhkan perhitungan yang tepat untuk membuat suatu karya tersebut tidak mudah jatuh dan memiliki keseimbangan yang bagus. Seperti misalnya karyanya seperti ini. Nah, kita butuh misalnya di sini pusat masanya. Nah, pusat masanya ini kita perlu untuk mengatur dia itu bagus atau enggak. Kalau teman-teman bisa lihat itu Menara Pisa. Nah, Menara Pisa itu dia dia kan tetap berdiri itu memang gara-gara tanahnya. Tetapi itu karyanya itu membutuhkan perhitungan suatu perhitungan eee, pusat massa. Karena sekarang itu dia udah nggak murni lagi, maksudnya dia bukan gara-gara tanahnya lagi, tetapi ilmuwan sekarang dia mengaturnya ke pusat massa agar dia tetap mereng seperti itu tanpa jatuh lagi. Kalau teman-teman tahu bahwa Menara Pisa sekarang itu bahwa dia sudah dicampur tangankan dengan manusia agar menaranya itu tetap berada di sudut ataupun tidak jatuh ketika teman-teman mungkin sampai teman-teman bisa ke sana. Sekian dari penjelasan saya. Mungkin penjelasan ini sangat panjang, tapi teman-teman bisa eh, melihat timestamp yang berada di bawah sehingga bisa men-skip bagian yang menurut teman-teman bingung ataupun teman-teman ingin tahu. Untuk sesi tanya bertanya sesi tanya bertanyanya berada di kolom komentar saja. Saya akan berusaha menjawab semaksimal mungkin ketika saya mempunyai waktu kepada teman-teman. Sekian dari presentasi saya ataupun penjelasan saya. Bila ada kata-kata yang tidak enak di hati ataupun teman-teman merasa saya salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.